Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Zahidin. Kami dari FG6 izin mempresentasikan mengenai nanomaterial khusus dan struktur nano. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya sendiri Adro Avelio, lalu ada Karin Sekina, Tiara Nafiza, Michael Winedo, Masud Kausar, dan Mulan Sabriani. Boleh di next. Baik, pengantar seputar nanomaterial. Nanomaterial ini adalah material yang memiliki setidaknya satu dimensi kisaran 1 sampai 100 nanometer. Nah, di rasio di rasio ini permukaan permukaan terhadap volume naik tajam sehingga interface dan energi permukaan menjadi penentu utama sifat-sifat makroskopis. Nah, ini bisa mengendalikan ukuran dari arsitektur di level nanomaterial hingga merancang ulang perilaku material dari tingkat atom. Nah, ada beberapa mekanisme, ada efek permukaan, peningkatan surface area itu meningkatkan jumlah status aktif untuk absorpsi dan reaksi. Dapat menaikkan reaktivitas kimia dan mempercepat proses divisi yang biasanya lambat di blok. Selanjutnya ada efek kuantum di mana ketika dimensi mendekati panjang gelombang elektron muncul, quantum confinement-nya yang memodifikasi densitas keadaan elektronik dan mengubah sifat optik atau elektronik. Nah, di struktur dimensi uh, 0D itu aplikasinya untuk katalisis, di satu dimensi untuk karbon nanotube, untuk transport elektron atau thermal, di dua dimensi seperti grafin unggul pada penguatan mekanik dan interface, dan di 3D ada di nanoporos berguna untuk penyimpanan energi dan filtrasi. Metode seperti CVD, soft gel, electrodeposition, maupun teknik mekanikal. Oke, selanjutnya di sini ada konsep dan prinsip dasar dari nanokomposite. Ya, jadi intinya buat nanokomposite itu uh, material yang dimana terdiri dari dua atau lebih dari dua fasa, di mana apa yang pastinya skalanya itu masih skala nano, jadi 1 sampai 100 nanometer, dan fasanya itu dibagi menjadi dua, ada fasa utama dan fasa dan juga filler nano. Nah, untuk fasa utama biasanya adalah bahan dasar dari pembuatannya dan cenderung di mana komposisinya jauh lebih banyak. Dan di sini juga dapat diketahui bahwa membentuk struktur yang kontinu. Sedangkan filler nano, di mana dia bisa berupa partikel penguat yang berukuran nanometer, dan filler ini memiliki luas permukaan yang besar yang meningkatkan interaksi dengan matriks. Nah, di sini perlu juga diketahui bahwa kalau misalkan untuk filler nano sendiri, dari segi komposisinya itu cenderung lebih sedikit. Nah, untuk nanokomposite itu bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Ada tiga berdasarkan jenis matriksnya. Yang pertama adalah polimer, yang kedua metal, dan juga keramik. Dan di sini juga dilampirkan beberapa foto, beberapa gambar sesuai dengan jenis dari matriksnya. Lalu untuk aplikasinya, di mana ada beberapa aplikasi terkait dengan nanokomposite. Jadi yang pertama itu ada di aerospace, yang kedua otomotif, ketiga energi, dan juga yang terakhir adalah elektronik. Boleh next slide. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dari nanomaterials. Yang pertama itu ada carbon nanotubes atau CNTs. Jadi CNTs ini merupakan struktur nano one dimension yang berbentuk tabung silinder dari lembaran grafena yang digulung. Terdapat dua jenis utama yaitu single walled CNT dan multi walled CNT. CNTs ini memiliki kekuatan mekanik tinggi, konduktivitas listrik dan thermal yang luar biasa, sehingga banyak digunakan pada komposit struktural, sensor tekanan, dan elektroda baterai. Kemudian selanjutnya ada grafin. Jadi grafin ini merupakan struktur two-dimensional yang terdiri dari satu lapisan atom karbon yang tersusun dalam pola heksagonal karena seluruh atomnya terekspos di permukaan. Grafin ini memiliki konduktivitas listrik, kekuatan mekanik, dan fleksibilitas sangat tinggi. Aplikasinya itu meliputi elektronika fleksibel, sensor superkapasitor, dan bahan anoda baterai lithium ion. Jadi next.
Selanjutnya ada quantum dots. Jadi quantum dots ini adalah nanopartikel semiconductor berukuran 2 sampai 10 nanometer dan ini tergolong di zero dimension nanostructure. Ukuran kecilnya ini menyebabkan munculnya efek quantum confinement di mana energi bandgap meningkat seiring menurunnya ukuran partikel. Akibatnya, quantum dots ini dapat memancarkan cahaya dengan warna berbeda tergantung ukurannya. Quantum dots ini digunakan dalam layar QLED, bioimaging, sensor optik, dan sel surya generasi baru. Terakhir ada nanowires. Nanowires ini memiliki bentuk batang panjang berdiameter nanometer, yaitu dia one dimensional nanostructure, umumnya terbuat dari logam, oksida logam, atau semikonduktor. Karena memiliki konduktivitas tinggi dan luas permukaan besar, nanowires ini sering digunakan pada perangkat elektronik, fotodetektor, dan sensor kimia. Next. Eh, Baik, selanjutnya adalah metode pembuatan dari nanomaterial itu sendiri. Ada beberapa jenis metode dari pembuatan nanomaterial. Di sini akan saya mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu adalah metode dari sol gel, yang mana metode dari sol gel ini adalah mekanismenya adalah dengan eh, menjadikan larutan yang direaksikan secara kimia dan dirubah dari larutan menjadi gel. Kemudian gelnya akan dikeringkan dan akan dilanjutkan menjadi proses kalsinasi. Nah, dari perubahan larutan ke gel itu dinamakan sol gel. Nah, dari sol gel itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah kontrol ukurannya lebih baik dan juga homogenitasnya yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah prosesnya yang lama karena eh, untuk mereaksikan larutan ke gel dan melalui proses kalsinasi itu membutuhkan energi yang tinggi juga karena membutuhkan temperatur yang tinggi juga. Contohnya adalah dengan pembuatan nanokomposit untuk fotokatalis. Terus yang kedua adalah proses dengan melt mixing, di mana prinsip dari melt mixing ini adalah di mana nanophase atau nanofasa itu dicampurkan ke matriks polimer dengan ekstruder pada temperatur yang tinggi. Nah, contohnya ada pada gambar di sebelah kanan, di mana kelebihannya adalah dapat mudah dilakukan kalau di dalam skala industri, dan juga terdapat kekurangannya juga dalam melt mixing ini adalah pada high temperatur ini bisa merusak struktur nano tersebut. Nah, contoh dari melt mixingnya adalah pencampuran polipropilen dan karbon nanotube untuk membuat material yang lebih ringan. Boleh next. Yang ketiga adalah dengan metode powder metallurgy, yang dimana mekanismenya adalah dengan mencampurkan nano dan serbuk logam dan selanjutnya akan dikompaksi dan disintering. Nah, kelebihannya sendiri adalah dengan mempunyai densitas yang tinggi, lalu kekuatannya juga bagus. Selanjutnya adalah kekurangannya, yaitu dispersinya kurang bagus. Contohnya adalah paduan AL yang digunakan untuk komponen pesawat terbang. Nah, setelah membahas metode-metode pembuatannya, sebenarnya di dalam nanomaterial ini terdapat tiga isu besar dalam pembuatan nanomaterial, yaitu mengenai dispersitas nanopartikelnya dan juga kontrol ukuran serta kompatibilitas. Karena seperti yang sudah kita mempelajari di mata kuliah nanoteknologi ini sendiri, di mana ketiga hal ini merupakan tiga hal esensial yang merupakan uh, bagian dasar dari keberhasilannya suatu nanoteknologi itu diaplikasikan. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu nanomaterial, yaitu nanokristalin material. Nah, adalah material dengan ukuran butir kristal kurang dari 100 nanometer yang membuatnya memiliki sifat mekanik, kimia, dan fisik yang jauh lebih unggul dibanding material konvensional. Nah, sifat nanokristalin ini kekerasan dan kekuatannya tinggi, reaktivitas kimianya meningkat, stabilitas permukaannya lebih tinggi. Adapun metode sintesisnya itu dimulai dari ball milling, adalah proses mechanical attrition berenergi tinggi yang mampu menghasilkan nikel nanokristalin berukuran sampai 50 nanometer dengan ukuran dan cocok untuk produksi skala besar. Selanjutnya itu ada electrodisposition,
yaitu metode yang menghasilkan lapisan tipis berukuran butir 15-25 dengan kontrol mudah terhadap arus, suhu, dan komposisi elektrolit sehingga sangat presisi untuk coating dan mikrokomponennya. Oke, saya lanjutkan. Maaf, mungkin tadi ada terkendala jaringan. Selanjutnya, efek dari Helpert ini, eh, semakin kecil ukuran butir, kata materialnya sesuai hubungan dari Helpert ini. Nah, nikel ukuran 10 nm memiliki kekuatan sekitar 200 MPI, sedangkan ukuran 10 nm mencapai 800 MPI. Jika ukuran butirnya kecil dari, maka interface Helpert-nya di kuatannya justru menurun. Nah, penurunan ini terjadi karena batas butir mendominasi deformasi melalui mekanisme sliding. Nah, aplikasi nanokristalin ini dimulai dari pelapisan keras, yaitu ketahanan aus dan korosinya tinggi, terus katalisnya itu luas permukaannya besar sehingga aktivitasnya tinggi, lalu mikroelektroniknya konduktivitasnya tinggi, serta stabil termal. Lalu material ringan dan kuat untuk energi dan transportasi. Baik, selanjutnya adalah solusi dari isu-isu yang sudah tadi disebutkan, di mana tadi isu-isunya sendiri adalah dispersi nanopartikel, yang di mana nanopartikel itu cenderung menggumpal karena ada gaya van der Waals yang terjadi, akibatnya terjadi aglomerasi yang bisa membuat ketidakhomogenan, terus ada kompatibilitas antar fase yang bisa mempengaruhi permukaan nanopartikel yang bisa jadi tidak cocok secara kimiawi, dan matriks polimernya juga bisa bermasalah, dan juga ini bisa menurunkan ikatan antar mukanya. Lalu yang ketiga tadi ada kontrol ukuran dan distribusinya, di mana ukuran partikel yang tidak konsisten dapat mempengaruhi sifat mekanis. Untuk itu ada beberapa solusi dari isu-isu tersebut, yaitu bisa dengan menggunakan bantuan dari coupling agent, di mana coupling agent ini adalah merupakan senyawa penghubung yang bisa meningkatkan adhesivitas antara pengisi nano dan juga matriksnya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan surfaktan atau surface active agent, di mana itu bisa membantu untuk memecah aglomerasi partikel yang ada di dalam larutan dengan menurunkan tegangan permukaannya. Lalu yang ketiga adalah dengan melakukan fungsionalisasi dari rantai polimer itu sendiri dengan
memodifikasi permukaan nanopartikel dengan gus kimia agar lebih kompatibel dengan matriksnya. Mungkin bisa di next. Oke, mungkin lanjut aja kita ke perbandingannya tadi udah dibahas juga. Perbandingan antara nanokristalit dan nanokomposit. Kalau misalnya kita tinjau berdasarkan struktur dan konsep dasar, untuk nanokristalit sendiri adalah material kristalin berskala nanometer dengan satu fase tunggal, namun dengan butiran yang sangat kecil. Jadi sifatnya ditentuin oleh grain boundary density, defect density, dan ukuran butirnya. Fokus utama itu peningkatan strength dan hardness dan reactivity berdasarkan dari ukurannya itu sendiri. Kalau untuk tanah komposit itu dia karena gabungan dua atau lebih fasa, jadi setidaknya salah satunya itu yang berukuran nanometer. Itu makanya udah bisa disebut dengan nanokomposit. Sifatnya itu ditentukan oleh interface, load transfer, particular reinforcement, dan crack deflection. Jadi fokus utama itu sifat sinergis dan multifungsi dari mekanik, thermal, dan optik. Berdasarkan sifat mekaniknya, nanokristal itu kekuatannya tinggi karena hal patch yang tadi disebutin juga oleh teman saya, yaitu rentan grain boundary sliding dan menyebabkan stabilitas thermal yang buruk. Kekuatannya terbatas jika butir itu lebih kecil dari 10 nanometer. Untuk nanocomposite, strength itu meningkat karena interface, transfer, dan particle reinforcement dan crack deflection. Yaitu fokus pada kontrol antarmuka dan kombinasi fasa dan ductility itu masih bisa dijaga dengan resistensi aus dan thermal yang baik. Selanjutnya, jika berdasarkan sifat optik, efek ukuran dapat memengaruhi band gap atau quantum confinement. Dalam konteks logam tertentu, ukuran butir kecil memperluas disipasi elektron sehingga LSPB menjadi lebih lebar dan kurang tajam. Sedangkan untuk nanokomposit tergantung matriks dan penguatnya. Contohnya terdapat matriks dielektrik yang bisa ditambahkan, seperti nanopartikel AU atau AG yang membuat LSPB tajam dan terkontrol. Jadi kalau misalnya ditambahin material yang emang dia logam, dia bakal ningkatin surface plasmon bandnya juga lebih gampang. Next. Ini mungkin ada arah riset dari masa depannya dengan contoh Green Synthesis of MnOGOAG Nanocomposites. Jadi ini adalah nanocomposite hybrid 3 komponen yang terdiri dari manganese oxide nanoparticles, jadi nanocrystalline metal oxide. Kalau GO itu graphene oxide nanosheets, jadi bentuknya lembaran karbon 2D 2 dimension. Dan ada Ag nanoparticle atau silver nanoparticle. Jadi masing-masing ini udah punya fungsinya sendiri. Bisa lihat kan MnO itu redoksnya tinggi, aktivitas redoksnya tinggi. GO itu dia permukaan yang luas dan emang konduktivitasnya sedang. Sama ada Ag nanoparticles yang dia itu memiliki sifat antibakteri dan localized surface plasmon band. Nah, ini material ini unggul untuk pengolahan air limbah, aplikasi biomedis, seperti antioksidan, anti jamur, antibakteri, anti kanker, dan lain-lain, biosensing, degradasi, pewarna organik, fotokalisis, dan disintesisnya itu melalui metode green synthesis, yang berarti ini tuh kayak ramah lingkungan gitu. Dia itu berbasis dari ekstrak tanaman, sehingga lebih aman. Dalam jurnal ini, MnO-NPS serta AgNPS itu disintesis menggunakan ekstrak daun tanaman Fagonia arabica. Jadi secara keseluruhan, mangan oksida yang didoping perak dan oksida grafena ini menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan larutan komersial lain. Jadi dibandingin sama larutan pengontrol tuh dia emang menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. Padahal dengan metode yang green synthesis lah dari alam. Dan area riset yang semakin penting adalah pengembangan hybrid nanostructures, yaitu material yang menggabungkan karakteristik nanokristalin dan komposit secara bersamaan. Dengan kekuatan mekanik dan fungsional, nanokristalin dan nanokomposit menjadi lebih multifungsi dan melengkapi satu sama lain, menciptakan sifat yang unggul. Jadi kayak sekarang risetnya lebih ke gabungan dari nanokristalin dan komposit itu sendiri, seperti contoh yang ada di sini. Next. Ini mungkin referensi dan terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok FG 6.
Untuk teman-teman yang lain, FG lain bisa untuk memberikan komentar dan terima kasih untuk Prof. Donanta. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.